Ya. Bahwasanya doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala salah satunya adalah tergantung dengan iman dan amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak, Ibu, segenap pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semua permasalahan yang ada dalam kehidupan kita mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk penyelesaiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah Pak Ustadz. Ya. Mudah-mudahan setiap permasalahan kita dimudahkan penyelesaiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang realitanya gitu. Setiap ujian dan cobaan yang Allah berikan itu tidak jarang bukan mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauhkan seseorang dari Allah gitu Pak Ustadz. Ketika ada masalah tuh malah jadi semakin males gitu ya. Ini membuktikan bahwa betapa sulitnya menjaga keimanan. Benar. Ya Allah. Ini sesuai dengan tema kita pagi hari ini, sulitnya menjaga iman. Sebetulnya bagaimana caranya ini? Walaupun saya tahu ini sulit. Silakan tausiahnya Pak Ustadz Danu. Ya, terima kasih Mas Bobi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini Allah memberikan kesehatan kepada kita dan juga hidayahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tema kita sulitnya menjaga iman. Aduh, ini memang benar-benar sulit ya. Sulit, aduh. Ada kalimat yang kita sering ucapkan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kelihatannya kalimat itu ringan, kalimat tauhid tersebut. Tetapi kalau kita mau memaknai ya Allah, ya Robbi, itu susahnya minta ampun. Jadi nggak hanya cuma diucap, tapi buktikan bahwa kita berucap tidak ada Tuhan selain Allah, buktikan di dalam bentuk sehari-hari. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ada kitabullah, Al-Quran, itu pegangan kita. Ada Nabi kita, Muhammad SAW. Ya. Kemudian ada para malaikat kiri kanan. Ya. Kemudian ada takdir-takdir Allah yang diturunkan kepada kita setiap saat, di mana kadang kita tidak sadar maupun kita sudah tahu itu diturunkan. Nah, di titik-titik iman inilah kita itu bisa ambiar, bisa pecah. Kita ambil satu hal aja. Kadang ini kita nih, nakalnya kita sebagai seorang muslim. Kita itu kalau mamanya membaca Quran, ada ayat yang kita suka, kita seneng, kita pakai. Tapi kalau ada ayat yang menurut nafsu kita tidak suka, nggak mau. Nah itu masih aja seperti itu. Kemudian yang harus kita ketahui tentang takdir. Nah ini yang harus kita sadari. Salah satunya di takdir ini, orang itu kalau umpamanya dia mendapatkan nikmat, lupa kalau nikmat itu ujian dari Allah Ta'ala. Biasanya begitu. Biasanya aku, karena sholatku. Dia jawab sholatku, karena tahajudku, karena duhaku dan sebagainya. Ya. Padahal seseorang itu, kita itu bisa sholat itu atas izin Allah sebenarnya. Iya. Ya. Jadi semuanya itu diberikan kepada Allah Ta'ala, itu nikmat, itu karunia dari Allah Ta'ala sehingga kita bisa sholat, kita bisa baca Quran. Ya, bagi kita yang dakwah, kita alhamdulillah diizinkan bisa dakwah. Nah, pada saat kita itu menerima nikmat, kadang akunya yang menonjol. Itulah sombong. Nggak bisa kita menjaga iman kalau begitu. Nah, kalau mamanya kita itu mendapatkan sesuatu takdir yang nggak cocok dengan keinginan kita, tidak cocok dengan nafsu kita, gerutu, jengkel, kolab, nggak mau makan, nggak mau tidur, skizofrenia jadinya. Nah inilah manusia seperti kita ini. Jadi semuanya itu kita gerutuin kalau nggak cocok. Nggak seperti itu kan ujian. Ujian itu kan salah satu adalah jalan menuju iman kita kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita nggerutu? Baru aja satu masalah dapat ujian di satu hari. Kita nggerutu, selesai. Besok ada ujian lagi, nggak cocok lagi, nggerutu, selesai. Lah kapan iman kita itu bisa kuat pada Allah Ta'ala? Disitulah
Kalau sudah iman tidak kuat, kalau doa kita belum dikabulkan sama Allah Ta'ala, ya nyengir aja sendiri. Ya. Bahwasanya doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala salah satunya adalah tergantung dengan iman dan amal soleh. Wa yastajibul ladina amanu wa amilus solihat. Nah ya, jadi doa bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala itu tergantung iman seseorang dan amal soleh. Jadi harus kita jaga. Jangan sampai kita nggerutu dengan sesuatu tidak enak. Jangan merasa sombong, ujub, riak dengan sesuatu yang enak. Semuanya dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari siraman kolbu ini, termasuk saya. Insya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Selanjutnya akan memberikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini, sulitnya menjaga iman. Kita persilakan Ustadz Asep Hidayat. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ustaz Danu, guru kita yang kita cintai, Mas Bobi dan seluruh para pemirsa MNC TV dimanapun berada. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan semua sehat. Amin. Dan mudah-mudahan semua dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam satu hadis, al-imanu yajid wa yankus. Kata Rasulullah, iman itu kadang-kadang bertambah. Yajid, bertambah. Ketika kita imannya bertambah, maka insya Allah nikmat rasanya hidup. Ngajinya anteng, sholatnya anteng. Ya, sholat subuh biasanya 2 rakaat, saking antengnya jadi 4 rakaat, lupa namanya itu. Tapi saking nikmatnya, kenapa? Yajid. Ngajinya ya enak, kan seperti itu, Bu. Sodakonya banyak, ketika yajid. Tidak jadi masalah, tapi yang jadi masalah itu ketika wayankus, ketika turun. Nah, ini yang jadi masalah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa penyebab kenapa iman kita turun? Salah satunya adalah hubbud dunya. Terlalu mencintai dunia. Ya, ketika manusia mencintai dunia, maka bisa jadi azan sudah berkumandang pun hilang. Ya. Ajakan bersodako, ajakan kebaikan diabaikan. Kenapa? Terlalu cinta kepada dunia. Salah satu cinta kepada dunia apa? Ya kita bekerja, ya berlebihan, lupa dengan kewajiban kita melaksanakan sholat, itu adalah juga cinta dunia. Jadi tidak mesti kita mencari uang sebanyak-banyaknya, bukan hanya itu. Segala sesuatu yang melalaikan kita dari Allah itu adalah hubbud dunya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata ini sulitnya menjaga iman. Disinilah terjadi. Cinta dunia itu menjadikan kita sulit untuk menjaga keimanan supaya istiqomah mengabdikan diri kepada Allah. Maka mulai hari ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya iman kita tetap ada, maka tidak ada kalimat lain, niat kita hidup ini harus lillahi ta'ala. Kerja karena Allah, insya Allah terjaga. Ya. Sholat karena Allah. Karena ada orang yang ngaji bukan karena Allah. Nah, ini juga hubud dunya, berarti imannya lagi turun. Banyak gak di antara kita ngajinya karena ingin mendapatkan jabatan? Banyak. Banyak gak di antara kita puasanya karena ingin mendapatkan jodoh? Banyak. Mudah-mudahan Mas Bobi tidak puasa lagi karena itu ya. Insya Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita mencintai dunia berlebihan, maka insya Allah itulah yang menyebabkan sulitnya menjaga iman. Kenapa? Bisa jadi kita melupakan Allah, melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kambing mudah, tinggal dipegang saja talinya, tapi kalau menjaga iman ini sulit. Apa yang kita pegang? Betul. Hanya satu, kitabullah wa sunnati rasul. Masya Allah. Kitab Allah dan sunnahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Pak Ustadz Asep, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan Mas duduk. Bobi. Makasih. Pemirsa, mudah-mudahan dari tausiah Pak Ustadz Danu dan Pak Ustadz Asep ini bisa menjadi renungan untuk kita. Sebetulnya iman kita ini lebih sering naiknya atau lebih banyak turunnya. Nah, ini bisa jadi renungan untuk kita semua. Niatkan semuanya lillahi ta'ala, kemudian juga banyak bersyukur, kemudian jangan terlalu banyak ubud dunianya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin.